Kenapa kita sering membuang-buang waktu? Jawabannya adalah karena di dalam hidup kita dikelilingi oleh hal-hal yang senantiasa kita ulang-ulang. Sekolah, pekerjaan, kuliah, dan lain sebagainya. Dan itu menjadi sebuah rutinitas kita setiap hari. Yang notabene rutinitas itu kita jalani dengan mengeluarkan usaha dan kerja keras. Usaha dan kerja keras itu yang kita lakukan setiap hari itu membutuhkan pengorbanan dan sangat melelahkan. Meskipun kita tahu bahwa kerja keras dan pengorbanan yang kita lakukan adalah sesuatu yang baik buat diri kita, tetapi otak kita menganggap itu adalah sebuah masalah. Karena kerja keras membuat tubuh kita menjadi lelah dan kelelahan bisa membuat kita menjadi sakit. Kemudian pertanyaannya, kenapa otak kita menganggap kerja keras adalah sebuah masalah? Karena otak kita pada dasarnya bekerja untuk membuat kita senang, bahagia, dan sehat. Otak kita tidak diciptakan untuk membuat tubuh kita bekerja keras, memeras tenaga untuk mencapai tujuan dan impian kita. Itulah alasan mengapa kerja keras itu sulit dilakukan. Bukan karena tidak bisa dilakukan, tetapi karena tidak mau melakukan, karena otak kita tidak suka dengan hal itu. Ketika ada keinginan untuk bekerja keras, maka otak kita memberikan perintah untuk tidak melakukannya. Otak kita memberikan perintah untuk bersantai-santai dan melakukan sesuatu yang menyenangkan, seperti misalnya tidur, chatting, membuka sosial media, menonton video, menonton komedi, dan lain sebagainya. Otak kita memberikan perintah kepada kita untuk menjauhi bekerja keras dan menyarankan untuk melakukan hal yang menyenangkan. Ketika kita menonton video komedi, kita kemudian tertawa, bahagia, dan otak kita menganggap hal itu baik untuk tubuh kita. Begitulah otak kita bekerja setiap harinya. Kemudian hal itu kita ulang-ulang terus setiap hari dan tidak pernah membuat kita bosan. Karena selalu ada yang baru di sosial media, selalu ada yang baru di YouTube, selalu ada komedi-komedi yang baru dan sebagainya. Dan hal yang baru itulah yang membuat kita senantiasa menghabiskan waktu berjam-jam dengan TV kita, dengan YouTube kita, dengan Facebook kita. Dan kemudian otak menganggap bahwa tertawa dan bahagia itu jauh lebih baik daripada tekanan dan kerja keras. Dan sialnya, hal yang kita lakukan berulang-ulang itu kemudian menjadi sebuah kebiasaan. Dan ketika menjadi sebuah kebiasaan, akan menjadi jauh lebih sulit untuk merubah kebiasaan itu. Misalnya kita menjadi lebih sulit untuk jauh dengan smartphone kita. 1 jam saja kita tidak memegang smartphone, tidak membuka YouTube atau Facebook, kemudian menjadikan kita menjadi tidak tenang dan gelisah. Dan sialnya lagi, ketika kita mengobati kegelisahan kita dengan membuka Facebook misalnya, kita buka 1 video, kemudian 2 video, 3 video, dan seterusnya, sampai tidak terasa kita telah menghabiskan waktu berjam-jam untuk menonton video demi video yang tidak kita rencanakan untuk kita tonton sebelumnya. Nah, kemudian bagaimana kita bisa terlepas dari lingkaran setan itu? Kita harus mempunyai setidaknya 5 kesadaran. Kesadaran yang pertama adalah kita harus sadar bahwa kebahagiaan yang kita dapatkan dari hal-hal tersebut adalah kebahagiaan yang sementara. Kita akan bahagia ketika kita menonton video, dan ketika video itu habis maka kebahagiaan itu akan hilang. Kemudian kesadaran yang kedua adalah kita harus sadar bahwa kita perlu melakukan kerja keras untuk bertahan hidup. Kita harus punya impian, punya fantasi tentang masa depan seperti apa yang kita inginkan. Kemudian kesadaran yang ketiga adalah kita harus sadar bahwa tidak ada seorang pun yang akan membantu kita meraih impian itu kecuali diri kita sendiri. Jadi diri kitalah yang harus pertama kali berjuang, melawan dan berkorban. Yang keempat adalah kita harus sadar bahwa berkorban itu memang sulit. Ya, memang sulit dan sakit. Itulah yang harus kita sadari. Kalau kita sadar akan kesulitan itu, maka kita akan menjadi lebih menguatkan diri untuk bertahan melawan kebiasaan-kebiasaan itu. Kemudian kesadaran yang terakhir, yang kelima adalah kita harus sadar bahwa orang-orang di sekitar kita juga punya impiannya masing-masing. Mereka juga melawan, mereka juga berjuang. Jadi kalau kita kalah dalam perjuangan saat ini, artinya kita akan tertinggal 1 langkah daripada orang lain. Tetap sehat, tetap semangat, like dan subscribe untuk mendapatkan informasi video yang inspiratif lainnya.